dengan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pada masa kampanye, tahapan ini terlarai dan sudah banyak kasus sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memicu kerumunan massa sehingga rentan terhadap penularan COVID-19. Bahkan di media dikenal dengan klaster pilkada. Pada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk mendorong teman-teman di kabupaten kota yang 19 kabupaten kota yang pilkada ini untuk mensosialisasikannya dengan baik dan memastikan koordinasi dengan masing-masing Dinas Dukcapil setempat tentang soal ini. Atas nama pemerintah Kota Surabaya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI beserta seluruh rombongan DPR Komisi 2 DPR RI dan dari Kementerian Dalam Negeri. Selamat datang di kota kami tercinta, Kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya terutama pribadi, saya pribadi sendiri mencoba mengikuti pergerakan dari kampanye-kampanye ini, terutama terhadap implikasinya terhadap pandemi. Saya bersyukur sekali bahwa implikasi itu tidak begitu kelihatan nyata. Kemarin kelihatan nyata setelah adanya libur panjang justru. Jadi kalau dilihat dari data, sebetulnya tidak ada pergerakan yang signifikan dari selama kampanye ini. Kemudian ada permintaan KPU yang dimana kami permohonan untuk melakukan swab seluruh petugas KPPS ya. KPPS seluruh petugas itu dimohonkan swab. Insya Allah nanti 7 hari menjelang hari H, karena saya khawatir kalau terlalu mepet juga nanti kalau terlalu mepet juga tidak bisa. Nah, kalau terlalu buru-buru nanti takutnya kecolongan gitu. Nah, karena itu kita akan lakukan 1 minggu sebelum pemilihan kita akan lakukan serentak ya. Kalau nggak salah juga ada permintaan APD dari KPU. Kami bisa berikan, cuman kasihan sebetulnya petugasnya kalau pakai hazmat terus. Saya khawatir nggak kuat juga, sumpah pakai baju hazmat itu. Tapi kalaupun ada, kebetulan alhamdulillah pagi ini kami diberikan dari Kementerian Kesehatan hazmat. Kami juga menyimpan masker dan sarung tangan, kami bisa berikan. Ini kalau di TPS itu relatif aman dibandingkan kalau maksudnya bisa relatif kita jaga. Hanya kemarin ada kekhawatiran dari beberapa warga apa bisa misalkan membawa ballpoint gitu untuk nyoblos sehingga tidak perlu gantian. Tapi di KPU sudah disiapkan sarung tangan yang bisa digunakan warga untuk mencoblos. Jadi menggunakan sarung tangan, nah kemudian bisa dibuang setelah itu. Kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan ajakan kepada warga untuk melakukan membuat video bersama-sama untuk membuat ajakan warga datang ke TPS TPL. Alhamdulillah saat itu bagus responnya di Kota Surabaya, lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada Pak KPU dan Panwaslu, Bawaslu mungkin nanti bisa diadakan diskusi langsung. Saya kira begitu. Terima kasih dan mohon maaf pula kalau dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf pula ini sengaja kami buka karena
pandemi biasanya kami tidak pernah isi sepadat ini di ruangan ini. Jadi saya kantornya bukan di ruangan Pak, saya kantornya di tenda. Jadi sudah hampir 9 bulan, 10 bulan saya kantor di tenda. Jadi ini mohon maaf kalau pintunya harus dibuka. Ini AC ya hari ini aja kita nyalakan. Biasanya kami matikan. Kami menggunakan kipas angin yang ada semprotan disinfektannya. Jadi mohon maaf sekali kalau kurang nyaman di ruangan ini. Mohon maaf sekali karena kami terpaksa menggunakan protokol-protokol kesehatan yang kami lakukan. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan, maupun mohon maaf sekali kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Kami mengundang Bapak Ketua KPU Kota. Laporannya dari kota sampai dengan provinsi, pengawasannya cukup lengkap. Tetapi masih belum galak, saya bilang. Karena apa? Kerumunan-kerumunan ini tidak hanya berpotensi di lingkar wilayah kantor KPU saja, atau di mana tempat penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilihan, tetapi kerumunan ini berada di luar, yang seringkali terjadi di luar pengamatan kita. Bawaslu jangan segan-segan untuk minta tolong sama Pak Polisi. Pak Polisi sudah dibantu Pak Jaksa lewat sebagai Kapolri juga, dan juga BKO dari TNI. Jangan segan-segan untuk mengatur kerumunan itu. Meskipun di dalam surat undangan sudah diatur jam untuk hadir, tapi di sana belum galak, masih belum dibilang dihimbau. Kalau masyarakat Surabaya longgar sedikit, ya, saya sih nonton Bu Risma itu. Kalau longgar sedikit, akhirnya ibunya Surabaya yang kemudian kewalahan. Benar gitu, kan? Cangkruan di mana-mana gitu. Ini harus lebih tegas lagi undangannya. Demi untuk keselamatan pemilih dan tegaknya protokol kesehatan, diwajibkan hadir jam berapa. Mengenai selisih data pemilih, kemudian kekurangan EKTP. Tadi jawab, jangan pakai jawaban diupayakan. Masalah elektronik KTP ini 2018 harus sudah selesai. Sudah nggak ada cerita lagi, kecuali ada perubahan-perubahan. Pemilih pemula, TNI Polri yang kemudian baru pensiun menjadi pemilih pemula, itu diantaranya. Jadi dijawab, siap, jangan diupayakan. Kami berharap tadi dari laporan, sebetulnya dengan tayangan. Karena apa? Di tingkat pusat kami sudah rapat dengan pendapat dengan Kapolri dan juga dengan Panglima untuk membantu, membackup penuh. Jangan sampai pilkada ini menjadi klaster zombie, bukan hanya klaster baru, tapi klaster zombie yang akan menambah deret panjang persoalan. Hasil temuan kami di KPU daerah di Jawa Tengah, teman-teman KPU hanya konsentrasi di lingkungan pagar kantor, tapi di luar tolong dibantu TNI Polri. Mohon maaf. Enggak, saya enggak di tataran aturannya karena saya tidak tahu persis aturannya. Tapi yang jelas kemarin COVID-19 itu memberikan pengalaman kepada saya. Saya selalu memeriksa pasien itu secara langsung, secara pribadi. Jadi ada yang memang itu ada yang pindah, sudah sekian tahun memang pindah, tapi tidak pamit sama Pak RT, Pak RW, sehingga nggak tahu kemana pindahnya. Sehingga saat kemudian dia dinyatakan positif, karena kami harus tracing, kita nggak tahu kemana nyarinya. Pak RT, Pak RW nggak dipamiti. Ini juga berkaitan lagi sama BLT. Saya dimarahi di surat itu, dimarahi, dimaki-maki. Terus saya ngomong, Pak RT kenapa nggak didata? Lah saya nggak tahu pindahnya kenapa, kemana. Itu yang pertama. Nah yang kedua memang
yang jauh, mungkin ada aturan dari Mendagri kalau sudah sekian tahun dia pindah di sana, karena ini menyangkut betul Pak. Saya nggak bisa, begitu dia ngomong KTP Surabaya, maka wajib kami melakukan tracing. Tapi ternyata dia sudah lebih dari 5 tahun, dia tinggal di tempat lain. Saya nggak mungkin melakukan tracing di tempat lain. Kalau misalkan sekian tahun tidak aktif, mungkin seperti apa aturannya. Sehingga warga juga harus disiplin, karena memang Pak, dia pindah ke sana karena di sini sekolah gratis, dia disekolahkan anak-anaknya ke sini. Karena kesehatan gratis, ya dia di sini KTP-nya dipegang kaki. Begitu menularnya, saya bingung ini tertular di mana, karena dia sudah lama tinggal di luar kota. Jadi seperti itu, mungkin ini hanya sekedar masukan, nanti ke depan kita harus membicarakan apa. Jadi mungkin juga memang datanya tadi memang banyak yang meninggal Pak, kenyataannya memang banyak meninggal. Pandemi ini luar biasa. Jadi saya tidak ngomong aturan. Nah, saya hanya ingin memberikan KPU, mungkin masukan. Pak, ini saya gunakan untuk pedagang pasar. Jadi pedagang pasar itu saya beri ini. Jadi ini ada tulisan pembeli, ini ada tulisan pedagang. Jadi nanti yang megang ini kalau di pasar, yang begini nggak boleh nanti berbalik gini. Jadi KTP ditaruh di sini, Pak, kemudian diambil oleh petugas, dilihat, dipakai ini, dilihat, nah kemudian dikembalikan lagi begini, ditulisi begitu. Ini goblok-goblokan gitu saya Pak. Tapi ternyata ini manjur. Dulu pasar Surabaya itu hampir hampir 80% terkena. Ini saya sosialisasi ke pedagang pasar Pak. Jadi ini bisa digunakan saya kira. Nanti kalau nggak ada remeh ini tak boleh murah Pak. Kalau nggak ada anggaran ya supaya juga petugasnya aman. Karena kalau nyopot sarung tangan kalau tidak tahu caranya Pak, ya ketularan podo. Jadi contohnya ini sudah pakai sarung tangan Pak ya, 2. Terus dicopot 1, saat dicopot 1 nggak ketularan. Nah dicopot 1-nya lagi nyopot, ini udah bersih. Nyopot 1-nya nggak ngerti caranya. Jadi kalau nyopot sarung tangan Pak, sebelum nyopot itu sarung tangannya dikasih hand sanitizer di ujung-ujung begini, meskipun pakai sarung tangan, karena supaya ini nanti mati bakteri yang di sarung tangan. Itu yang jadi karena itu mungkin ini bisa membantu, mungkin loh Pak. Saya hanya memberikan masukan saja. Itu saya kira Bapak. Secara umum kalau dari laporan penyelenggara, dalam hal ini KPU, Bawaslu, kemudian juga laporan dari Kapolres dan Kejaksaan, tidak banyak masalah ya. Yang menjadi sorotan tadi adalah soal daftar pemilih ya. Dan DPT sudah ditetapkan, tetapi kemudian ada masalah perbedaan antara jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir dengan yang sekarang DPT yang ditetapkan dalam Pilkada Surabaya terjadi selisih, di mana jumlahnya menurun kurang lebih 153.000 kalau tidak salah. Nah, bahkan kalau dicek dengan jumlah penduduk kota Surabaya yang memiliki KTP Surabaya, selisihnya hampir 100.000. Kalau dicek lagi dengan mereka yang sudah merekamkan data, mohon maaf, bukan 100.000. Kalau untuk kota Surabaya ada selisih sekitar hampir 36.000. Kalau yang sudah merekam data kependudukan tetapi KTP-nya belum terbit, itu lebih dari 60.000. Jadi dalam jumlah yang besar. Nah inilah yang kita minta dikoordinasikan, sebab syarat di dalam undang-undang sudah jelas ya, di pasal 61 ayat 1 dan 2 bahwa mereka yang memiliki KTP sepanjang digunakan di TPS di lingkungan RT RW-nya, mereka bisa menggunakan hak pilihnya ya. Karena itu harus dipastikan lagi bahwa soal daftar pemilih tidak menjadi masalah yang berarti, sehingga tidak memunculkan konflik nantinya, terutama Surabaya ini kan head to head situasinya. Jadi saya kira kalau head to head kecenderungannya pasti akan keras ya.